Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الملك الجبار القهار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتوالى كالأمطار، وأشكره على كثرة فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وتنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار، أفضل من حج واعتمر، المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الفائزين بالشرف الأخر. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة، شهر الله العظيم. طوبى لمن يتقي الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلماته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat-nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan segala nikmat itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidaklah nikmat yang kalian dapatkan seluruhnya itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan syukur yang terbaik adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang banyak dari saudara-saudara kita saat ini berada di Makkah Al-Mukarramah sedang melaksanakan ibadah haji, yang tepatnya mereka saat ini berada di Mina. Kemarin mereka berada di Arafah, maka saat ini mereka berada di Mina untuk menjalankan rukun-rukun ibadah haji. Yang kita doakan, mudah-mudahan ibadah haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang belum bisa berangkat untuk haji, semoga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menunaikan, menyempurnakan rukun Islam kita. Sebagaimana di dalam rukun Islam yang pertama adalah kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah membayar zakat, dan yang keempat adalah puasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima pergi haji jika mampu. Jadi banyak saudara-saudara kita yang mengumpulkan uangnya 1000 demi 1000 bertahun-tahun guna untuk menyempurnakan keislamannya,
guna untuk menyempurnakan rukun Islamnya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah haji sangat banyak, keutamaan haji sangat banyak, keutamaan haji sangat agung, bahkan mendapatkan pahala yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan surganya yang begitu mulia. Sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa jannah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umrah, ketahuilah ibadah umrah dengan ibadah umrah yang lain itu menjadi penyebab gugurnya dosa, diampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara umrah dengan umrah. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa jannah, dan haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan, barang siapa yang menunaikan ibadah haji, maka dia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa kecil, tapi seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hajja," barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, kemudian falam yarfus walam yafsuq, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Ketika melaksanakan ibadah haji, dia tidak bicara dengan ucapan yang kotor, dia tidak bicara dengan ucapan yang tidak baik, dia tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maka dia akan keluar dari ibadah haji itu bersih tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka ibadah haji adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh saat itu bagi kita yang memiliki kemampuan, bagi kita yang memiliki kesehatan, uang ada, kesehatan ada, sama-sama kita pakai hal ini untuk kita melaksanakan ibadah haji, untuk menyempurnakan rukun Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia punya uang, punya kesempatan, punya kesehatan, tapi tidak haji, dapat ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Man zada," barang siapa yang dia man zada malan wa rahilatan, barang siapa yang dia punya uang, punya kendaraan. Kalau zaman sekarang dia bisa mendaftarkan dirinya untuk haji. Walam yahuj, tapi dia enggak haji. Fala alaihi ayamuta yahudiyan aw nasraniyan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditakutkan nanti dia punya uang tapi dia enggak daftar haji, ditakutin dia meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji identik dengan cerita kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau nabi, beliau adalah seorang rasul, dan bahkan beliau adalah seorang ulul azmi, rasul terbaik di antara rasul-rasul yang lainnya. Ulul azmi ada 5: Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim menjadi yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mendapat gelar stempel Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 nabi yang mendapatkan stempel Khalilullah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mendapatkan stempel yang sangat mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau dengan ujian yang sangat luar biasa. Dari semenjak muda ujiannya luar biasa. Semenjak muda ayahnya menyembah berhala. Semenjak muda ayahnya dan keluarganya menyembah berhala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Qala inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya Nabi Ibrahim memiliki ayah yang bernama Azar,
dia menyembah berhala patung. Kemudian dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wahai ayahku dan kaummu, kamu dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka subhanallah, ketika muda Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika muda ayahnya menyembah berhala, maka suatu ketika perayaan hari kebesaran non muslim yang menyembah patung sedang merayakan hari besarnya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ikut karena beliau muslim dan seorang nabi. Maka di saat itu hanya Nabi Ibrahim yang mendatangi ke tempat-tempat patung, dan semua dihantam oleh Nabi Ibrahim, dihancurkan semua berhala-berhala dan dikalungkan kampak itu ke patung yang paling besar. Kemudian setelah selesai semuanya, maka mereka semua menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Dibawalah Nabi Ibrahim ke Raja Namrud di saat itu. Ketika dibawa, wahai Ibrahim, kami yang melakukan ini semua. Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Terus siapa yang melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, coba tanya Tuhanmu. Atau coba, siapa tahu Tuhanmu tahu siapa yang berbuat. Kemudian Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, ketahuilah, Tuhan kami adalah patung, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bicara, dia hanya batu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau itu hanya batu, kenapa kamu sembah? Kalau itu hanya patung, kenapa kamu sembah? Kalau itu hanya berhala, kenapa kamu sembah? Ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha wujud. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertahun-tahun diuji tidak punya anak. Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun tidak punya anak. Dalam riwayat beliau tidak punya anak selama 86 tahun. Jadi usianya udah tua punya anak. Ketika Nabi Ibrahim setiap malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, di usia 86 tahun baru dikasih. Kemudian ketika dikasih anak, masih bayi, udah diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Anak bayi gemes, anak bayi tampan, anak bayi masih sangat kecil. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh bawa istrinya Siti Hajar dengan bayinya tadi ke kota Mekkah. Yang saat itu kota Mekkah masih tandus, belum ada tanaman, belum ada air, nggak ada orang sama sekali. Cuman Siti Hajar sama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika dibawa Nabi Ismail bayi sama istrinya, sama ibunya Siti Hajar di kota Mekkah, dan Siti Hajar mengatakan, atatrukuna fi hadzal makan, wahai Nabi Ibrahim, kamu apakah akan meninggalkan kami di tempat ini? Tapi Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. 3 kali ditanya, wahai Nabi Ibrahim, kamu kenapa tinggalkan kami di tempat ini? Kamu kenapa tinggalkan kami di tempat ini? Kamu kenapa tinggalkan kami di tempat ini? Tapi tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim, padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Siti Hajar menjawab, Allah amaruka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan kamu dengan hal ini? Naam, kata Nabi Ibrahim, iya, Allah yang perintahkan aku untuk meletakkan kamu di sini di kota Mekkah. Kata Siti Hajar, idzan la yudhi'unallah. Kalau begitu Allah nggak bakal sia-siakan kita. Kalau begitu Allah nggak bakal ninggalin kita. Maka dapat mukjizat Nabi Ismail dengan keluarnya air Zam-Zam. Maka tidak sampai di situ. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah masuk usia 7 tahun, dalam riwayat 7 tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi. Dalam mimpinya itu diperintahkan anaknya untuk disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami an yadhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku mimpi, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ismail, aku mimpi semalam aku disuruh sama Allah buat menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ismail masih usia 7 tahun? Kata Nabi Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Kemudian ketika saat itu diperintahkan Nabi Ibrahim
kepada istrinya Siti Hajar untuk memakaikan busana terakhir buat anaknya Nabi Ismail karena ingin disembelih. Ketika dibawa di tempat penyembelihan, di jalan digoda sama iblis. Wahai Ibrahim, ini anak kesayanganmu. Kamu minta sama Allah 86 tahun baru dikabulin. Apakah kamu ingin membunuh anakmu? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menggubris godaan syaitan tadi. Tetap perintah Allah Subhanahu wa taala akan dilaksanakan, yaitu akan menyembelih putranya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah sampai ke tempat penyembelihan, beliau memerintahkan Nabi Ismail memohon kepada ayahnya, "Wahai ayahku, nanti kalau aku sudah dipotong, tolong kasih bajuku ke ibu. Semoga dengan aku kasih baju ke ibu sebagai obat rindu buat ibuku nanti. Dan wahai ayahku, tolong nanti ketika aku disembelih, tolong ikat kedua tanganku dan tolong ikat kedua kakiku supaya memudahkanmu dalam penyembelihanku." Maka subhanallah, ketika pisau yang sudah sangat tajam, yang sudah diasah sampai di leher Nabi Ismail, subhanallah, dengan hentakan yang sangat dahsyat pisau itu tumpul. Berkali-kali dicoba oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pisau itu tumpul. Dan kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa domba dari surga Allah Subhanahu wa taala yang menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam. Dan semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia penuh dengan ujian, dan ujian kita tidak seperti ujian para nabi. Bagaimana? Bayangkan kalau kita diperintahkan untuk menyembelih putra kita. Bayangkan kalau kita diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangan kita, anak yang kita impi-impikan. Tapi ujian yang kita saat ini rasakan tidak sebesar, tidak sebanyak ujian para nabi Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Dan dalam hal udhiyah, dalam hal kurban ini yang harus kita perhatikan, banyak yang bertanya, "Saya belum akikah, apakah saya boleh kurban?" Akikah dan kurban adalah urusan yang berbeda. Akikah dan kurban adalah hal yang berbeda. Akikah diperintahkan kepada orang tua, sunnah hukumnya bagi anak yang belum balik untuk diakikahin, untuk orang tua. Tapi kalau kurban untuk individual. Dan sunnah kurban itu disunnahkan setiap tahun. Jadi bukan seumur hidup sekali. Kalau seumur hidup sekali haji, tapi kalau sunnah kurban setahun sekali. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man wajada lahu sa'atan fi malihi falam yudhi, fala yaqurbanna musallana." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang punya keluasan rezeki, tapi dia enggak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat ibadah kami, jangan dekat-dekat sama musalla kami. Bagaimana caranya ini? Yang dimaksud mampu di sini, contoh, hari ini hari Idul Adha. Kita punya uang sebesar 3.500.000. 3.500.000 tidak dipakai untuk bayar hutang. Kita nggak punya hutang, kita nggak punya tanggungan, kita nggak punya hal-hal yang harus dibayar. Maka sangat disunnahkan, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan untuk kita membeli hewan sunnah kurban. Dan kalau kita nggak beli, hukumnya makruh dalam madhab Imam Syafi'i. Dan dalam madhab Imam Abu Hanifah hukumnya haram. Maka oleh karena itu, yang masih ada uang saat ini, kita membeli hewan sunnah kurban, hewan sunnah kurban untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang paling Allah cinta pada hari ini dan 3 hari ke depan. Yauman Nahri pada hari Idul Adha dan 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Sabtu maghrib udah nggak boleh motong lagi. Batasnya Sabtu asar. Kita punya rezeki di 4 hari ini, kita beli kambing atau beli sapi 7 orang, atau kambing 1 orang, atau onta 7 orang. Ustadz, saya tidak punya uang buat beli kambing, saya mau beli ayam, apakah boleh? Dalam madhab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diperbolehkan. Dalam madhab Abdullah bin Abbas diperbolehkan berkurban dengan ayam atau bebek, tapi jangan dibawa ke mushola, potong di rumah masing-masing. Dalam madhab Abdullah bin Abbas. Bahkan kalau kita punya anak, kita nggak punya duit buat akikahin, maka kita bertaklid pindah dalam madhab Abdullah bin Abbas untuk mengakikahkan anak kita dengan ayam atau unggas. Tapi kalau kita punya rezeki, jangan pelit-pelit. Nanti korban itu menjadi kendaraan kita di atas sirat, menjadi pahala yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Azimu duhayakum
fa innaha 'ala sirat matwayakum. Perbesarlah hewan sunnah kurban kalian, karena nanti di atas sirat itu menjadi kendaraan kalian. Jadi nanti ketika kita meninggal, dan pasti kita akan meninggal, nanti kita akan lewat sirat. Seberangnya sirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen gampang, pengen mudah lewat sirat, maka sembelihlah hewan sunnah kurban. Yang paling besar itu yang paling bagus, yang paling mahal itu yang paling bagus. Nanti dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji Allah Subhanahu wa taala terima, dan kita yang belum bisa berangkat haji mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah yutila amarna wa yuwaffiqna wa iyyakum min ta'atihi wa ta'ati rasulih wa yarzuqna wa iyyakum rahmatahu wa ridahu wa yu'idana wa iyyakum min ghadabi wa niqmatihi wa yadkhilana wa iyyakum fi jannati Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'ayat bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fa subhana man harama samahu wa wajaba fitrahu wa hadzara fihi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa haqqu mahmudin wa jallu mashkurin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashrahu Allahu lana biha sudur. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الكسور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، بإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين يحب المتطهرين. واكثر من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثر من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.